اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasriqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasriqus su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah wa ma bikum min ni'matin min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'allamal insana ma lam ya'lam. Para jemaah sekalian, seperti biasa kita awali dahulu pengajian kita malam ini dengan membaca selawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian yang saya hormati, pengajian kita malam hari ini pembahasan tentang perilaku tercela dan terpuji terhadap anak yatim. Sebetulnya materi ini sudah saya siapkan untuk disampaikan pada bertepatan dengan 10 Muharram yang lalu. Malam ini baru sempat saya sampaikan. Jadi pembahasan adalah tentang perilaku tercela dan terpuji terhadap anak yatim dalam tinjauan Al-Quran. Yatim itu berasal dari bahasa Arab, al-yatimu,
itu satu, mufrad. Kalau jamaknya al-yatama atau al-aitam. Al-aitam atau al-yatama itu jamak. Jadi kalau al-yatim satu orang anak yatim, kalau al-aitam atau al-yatama itu banyak anak yatim, lebih dari tiga minimal. Dalam Al-Quran ada 23 kali menyebut al-yatim atau al-yatama ini dalam bentuk mufrad 8 kali, dalam bentuk musanna 2 kali, dalam bentuk jamaknya 14 kali. Jadi 23 kali jumlahnya Al-Quran menyebutkan tentang yatim ini. Al-Asbahani, seorang pakar kamus Al-Quran, menurut beliau istilah yatim bagi manusia dimaksudkan untuk anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan belum dewasa. Itu menurut Al-Asbahani, seorang pakar kamus Al-Quran. Anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan belum dewasa, atau dikatakan juga belum balik gitu ya. Jadi kalau sudah dewasa, walaupun ayah tak ada lagi, tu tak ada yatim lagi. Macam kita ni tak ada yatim lagi, piatu pula, mak pun tak ada juga, tapi tak ada masuk kategori yatim lagi karena sudah dewasa, sudah balik. Nah, baiklah, dalam kajian malam hari ini, pertama kita sampaikan hak anak yatim. Ya. Sudah itu baru nanti ada perilaku tercela, dan yang kedua perilaku terpuji terhadap anak yatim. Jadi ada 3 pembahasan di sini. Hak anak yatim. Satu, tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Nah ini ya, tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Begitulah Islam mengajarkan supaya kita itu betul-betul memperhatikan, peduli dengan anak yatim itu. Dengan tegas Allah berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 9. Ayat ini sering kita baca, surah ini, Ad-Duha. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Mentang-mentang dia ayah dia ketik, kita sewenang-wenang kita perlakukan anak yatim itu. Nah ini dilarang dalam Islam dengan penegasan ayat 9 surah Ad-Duha ini. Dalam tafsir Al-Maraghi karangan Syekh Mustafa Al-Maraghi dijelaskan, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dengan menindas dan menghinanya, tetapi
angkatlah dirinya dengan budi pekerti yang santun, dan didiklah dia dengan akhlak mulia, agar dia menjadi anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat, sehingga ia tidak akan menjadi sampah masyarakat yang menularkan penyakit pada lingkungannya. Tafsir Al-Maraghi jilid 30 halaman 356. Nah, jadi janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dengan cara apa? Menindas, menghina, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, kita diperintahkan mengangkat diri anak yatim itu dengan budi pekerti yang santun, dan didiklah dia dengan akhlak mulia. Dibekali anak yatim itu, dididik anak yatim itu dengan pendidikan agama dan akhlak yang mulia. Sebab nanti anak yatim itu kan orang tuanya udah ganti, ayahnya udah ganti. Nah, jadi tanggung jawab warisnya lebih-lebih lagi. Wabil khusus itu warisnya itu mendidik anak-anak yatim itu dengan pendidikan agama, pendidikan akhlakul karimah, supaya nantinya dia dewasa menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa, bukan menjadi sampah. Sudahlah ya ada ketik, sudah itu yang bertanggung jawab mendidik dak do pula, dibiarkanlah anak-anak yatim itu hanyut, ya, terpengaruh dengan hal-hal yang merusak pribadi, agama dan akhlak anak tersebut. Jadilah anak itu preman lah tuanya, ya, jadi bajingan, macam-macam lah. Nah, kenapa? Karena tidak dididikan. Kesalahan kita yang punya ayah, bertanggung jawab untuk mendidik. Itu pun karena banyak juga yang jadi bajingan, ayahnya ada, anak aja di preman. Kenapa? Kurang didikan juga. Jadi yang pertama dan utama yang harus dilakukan terhadap anak-anak yatim bukan hanya memberi santunan berupa makanan, minuman, masuk uang juga, kasih amplop, ke 10 Muharram itu kasih amplop, bukan sekedar di situ, tetapi bersikap baik, tidak sewenang-wenang terhadap mereka. Itulah lambang daripada kita menyapu, mengusap kepala anak yatim itu. Jadi simbol dari kasih sayang kita. Jadi dalam hadis dijelaskan keutamaan nyapu kepala anak yatim itu, ya. Jadi sebanyak rambut yang diusap, satu lembar rambut yang diusap, kena tangan kita ngusapnya itu mengangkat derajat kita, mengampuni dosa kita, dicatat kebaikan bagi kita, satu kebaikan. Nah, itu simbol kasih sayang kita dengan anak yatim. Sudah itu, sudah ngusap, baru kita kasih amplop. Nggak cukup lah amplop itu be. Selanjutnya kita cuma pemahaman kita cuma 10 Muharram itulah nyantuni anak yatim, baru ingat dengan anak yatim 10 Muharram lagi, besok lupa lah, udah tuh 10 Muharram tahun yang akan datang baru ingat lagi dengan anak yatim, baru nyiap ke amplop. Nah, jadi mestinya anak yatim itu di samping kita santuni dengan hal-hal yang bersifat materi, juga kasih sayang
dan tidak sewenang-wenang, perlakuan yang halus, ramah dan santun kepada mereka. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Sa'id bin Abdullah datang kepada Nabi, bahwa hadis ini menjelaskan menyantuni anak yatim itu termasuk akhlak mulia. Jadi begitu Sa'id bin Abdullah datang kepada Nabi, lalu beliau bersabda, "Ya Sa'ib, unzur akhlaqaka allati tasna'uha fil jahiliyah faj'alha fil Islam." Akirrad daifa wa akrimil yatima wa ahsin ila jarik. Kata Nabi, "Hai Sa'ib, lihatlah, perhatikanlah akhlak yang kamu lakukan ketika kamu masih zaman jahiliyah." Nah, jadi Nabi menyuruh Sa'ib ini mengingat kembali apa perilaku yang terpuji di masa jahiliyah dahulu, sebelum Nabi lahir. Jadi ada juga perbuatan-perbuatan yang di masa jahiliyah itu begitu Nabi lahir itu dihidupkan balik, karena itu sesuai dengan syariat Nabi. Nah, jadi maka kata Nabi, perhatikan akhlak yang kamu lakukan ketika kamu masih zaman jahiliyah. Itu Nabi berucap kepada Sa'ib. Sudah itu, faj'alha fil Islam, laksanakan pula dalam masa Islam. Nah, jadi perbuatan di masa jahiliyah itu disuruh Nabi lagi dihidupkan balik di masuk Islam. Ada tiga perilaku zaman jahiliyah yang oleh Nabi disuruh dihidupkan kembali. Apa pertama? Akrid daifa, jamulah tamu. Satu, akrimil yatima wa akrimil yatim, muliakan anak yatim. Wa ahsin ila jarik, dan hormati tetanggamu. Nah, tiga perilaku ini oleh orang jahiliyah dipraktekkan oleh Rasulullah, disuruh hidupkan kembali di masa Islam. Artinya yang tiga ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu. Yang pertamanya apa? Jamulah tamu. Akrid daib, jamu tamu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi orang jahiliyah itu juga senang menjamu tamu, ya. Yang kedua, muliakan anak yatim. Di masa jahiliyah juga anak yatim ini dimuliakan. Wa ahsin ila jarik, dan hormati tetanggamu, berbuat baiklah kepada tetanggamu, jangan dibuat musuh, ya, jangan dijadikan tetangga itu musuh. Jadi perilaku tersebut mempunyai nilai-nilai positif, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketika Islam datang, maka tiga hal itu tetap dianjurkan untuk dilakukan. Yang kedua, anak yatim harus diperlakukan dengan baik, adil dan manusiawi. Nah, itu ya. Jadi yang kedua, anak yatim harus diperlakukan dengan baik, adil dan manusiawi. Nah,
An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. An-Nisa ayat 36. Ayat ini mencakup perintah ibadah khusus dan ibadah umum. Wa'budullaha, ibadahlah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Beribadahlah kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, ibadah mahdhu. Sudah itu ada lagi ibadah yang umum, yang harus dikerjakan juga oleh setiap orang mukmin setelah Allah perintahkan menyembah Allah. Nah, maka lakukanlah, berbuat berbakti kepada kedua mak bapak dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ayat ini, perintah pertama adalah kewajiban kita menyembah Allah. Sudah itu urutan yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Sudah itu wabizil qurba, kerabat, karib kerabat, wal yatama, masuk berikutnya anak yatim, itu urutannya, ya. Jadi berbakti kepada mak bapak itu yang setelah perintah kita ibadah nyembah Allah. Maka itu cocoklah Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu ya. Sudah kita diperintah menyembah Allah, baru apa lagi yang perlu dilakukan? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sudah itu baru urutan berikut, berbakti, berbuat baik kepada karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun tetangga jauh. Teman sejawat, ibnu sabil, hamba-hamba sahaya. Ayat ini ditutup dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka terhadap orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Orang sombong Allah tidak suka.
Orang yang membanggakan diri Allah tidak suka. Sombong dan membanggakan diri itu hanyalah milik Allah. Apa yang nak disombongkan? Kita manusia ini, manusia makhluk Allah yang serba kekurangan. Nak sombong pula, di mana letaknya kita nyombongkan diri? Banyak ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sudah ditegaskan Tuhan, kamu itu tidak aku beri ilmu melainkan sedikit. Sehebat apapun kita, setinggi apapun gelar akademik kita, masih dikit juga ilmunya dibanding dengan ilmu Tuhan. Ada tak manusia kau siapa tahu? Tak kata. Tak ada manusia siapa tahu. Sebab pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Apa nak dibanggakan? Apa yang nak disombongkan? Gelar tertinggi akademik, apa yang paling tinggi? Profesor, ya. Profesor itu paling tinggi lah itu. Profesor itu guru besar, cuma satu bidang yang hebatnya dia tuh. Itu pun tak galonya juga ada dalam benaknya, banyaklah tak tahu juga. Tapi jadilah ukuran standar manusia guru besar, cuma satu bidang. Tidak ada profesor guru besar segala bidang, belum ketemu. Ya, pengokohan misalnya di universitas ini besok ada pengokohan guru besar, Syanu guru besar bidang itu ya, bidang politik, bidang hukum tata negara, atau bidang fikih, atau fikih siasat, tafsir hadis. Nah, ada profesor yang apa itu besok pengukuhan profesor serbo pisau. Tidak ada segala bidang, tak ketik itu. Jadi hanya terbatas. Jadi tidak ada jalan kita nak nyombong-nyombongkan diri. Yang profesor tidak usah sombong, apalagi tidak profesor, tambah parah lagi nak sombong pula. Sekolah cuma taman SD pun. Sekolah taman SD sombong, ngaku jadi orang hebat pula. Nah, itu. Jadi banyak yang menyebabkan kita itu sombong. Allah benci. Pangkat bisa menyebabkan orang sombong. Kekayaan bisa menyebabkan orang yang menjadi sombong. Punya wajah tampan juga. Yang perempuan itu cantik, tampan, bisa nyombongkan diri juga. Pokoknya kalau dia bergaul, cari orang yang sama-sama tampan, sama-sama cantik. Kalau kawan yang buruk-buruk, dan nak dia gengsi. Nah, ingat ayat ini dengan tegas. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura. Allah tidak suka terhadap orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Tidak usah bangga. Apapun hebat kita cuma terbatas. Yang ketiga, anak yatim itu diperintahkan untuk dimuliakan. Diperintahkan untuk dimuliakan. Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Ayat ini sebagai larangan, melarang kepada siapa saja
wabil khusus yang mengasuh anak yatim yang belum dewasa, dilarang mendekati harta benda anak yatim kecuali dengan baik. Di situ kan disebut dilarang mendekati, ngambil boleh lah. Itu ya, ikoh atau anak yatim dekat ni tak boleh. Apa lagi ngambil, apa lagi makannya. Nekat di situ bakso kias. Membelanjakan dan mempergunakan harta anak yatim tidak pada tempatnya. Satu, atau tidak memberikan perlindungan kepada harta itu sehingga habis begitu saja. Jadi itu maknanya, jangan wala taqrabu malal yatimi, mendekati, jangan kamu mendekati harta anak yatim. Jadi jangan salah paham. Kau harta anak yatim dekat itu jauh kan. Itu. Jadi maksudnya membelanjakan, mempergunakan harta anak yatim tidak pada tempatnya. Jadi ini khususnya pengasuh anak yatim, warisnya ataupun bukan waris tapi yang bertugas mengasuhnya. Boleh digunakan, boleh dibelanjakan, tapi sesuai pada tempatnya. Atau ditalak kalau harta itu habis, dibiarkan hartanya anak yatim yang belum dewasa itu termasuk juga wala taqrabu malal yatimi illa billati ya asan. Jadi orang yang bertanggung jawab untuk mengurus harta anak yatim, yang bertugas melaksanakan, itu haruslah dia menjaga diri, jangan sampai membelanjakan, menggunakan harta anak yatim itu tidak pada tempatnya, atau tidak memberikan perlindungan kepada harta anak yatim itu. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, sudah itu yang keberapa? 4 ya? Menyerahkan harta anak yatim ketika dewasa. Jadi kalau kita ngurus harta anak yatim, begitu anak yatim itu dewasa, kita harus segera menyerahkan harta anak yatim itu. Jangan dipunyai. Anak yatim lah tua, lah dewasa, ketika ditanya mana harta ayah saya, ada lagi tak? Ketik lagi habis harta ayah kau. Padahal awak yang makannya. Wala tu'tus subaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. An-Nisa ayat 5 sampai 6. Wala ta'kuluha israfan wa bidaron ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta anak yatim tadi jangan serahkan. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, jangan diserahkan. Sebab kalau belum dewasa itu kan belum sempurna anak yatim itu akalnya.
berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu. Boleh berikan mereka belanja dan pakaian, diambil dari hasil harta peninggalan orang tuanya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi dengan anak yatim itu jangan sangar, jangan kasar. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika mereka menurut pandanganmu telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Jangan kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Ini rambu-rambunya. Jangan makan harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Boleh kita makannya sesuai kepatutan. Misalnya kita ngurus ada kebunnya di PAL 22 misalnya, ada kebun karet. Nah, seminggu sekali kita sebagai warisnya pergi ke PAL 22 kilometer 22, ngambil uang apa tadi, hasil karet anak yatim itu kita yang ngurus. Nah, ke sana mungkin kita pakai motor perlu minyak kan. Nah, kan bolehlah kita pakai, ambil dari duit anak yatim itu sekedar untuk beli minyak. Mungkin lapar, pengen nak makan, ya ambillah dari situ sekedarnya. Nah ya, jangan kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Apalah dibeli ke HP pula duit itu. HP aku buruk lah kau. Belilah. Yang harga berapa? 10 juta. Dari duit anak yatim. Itu tak ada kepantasan itu. Jadi kalau sekedar untuk transportasi kita pergi ngurusnya, atau konsumsi kita, ngopinya, atau boleh rokok juga kalau kita merokok, bolehlah tarik dari situ. Jangan sampai beli rokok sepak pula, nyetok. Minggu kau beli sepak, tahan minggu depan lagi beli sepak lagi, minggu depan. Jadi sebulan tu empat pak. Itu ngajau nama itu. Bolehlah pergi sekali itu rokok sebungkus. Itu kan kebutuhan kita, boleh. Jadi jangan kamu makan harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Janganlah tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Ini dilarang juga, jangan sampai kita serahkan anak itu belum dewasa, cara berpikirnya belum matang, serahkan ini harta anak ayah kau belum. Kali bersendak lah dia segel tanah tu, copet ada orang. Itu sesio. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Kalau kita termasuk kelompok orang mampu, kita urus harta anak yatim, kita ngambil duitnya tadi tiap bulan, tiap minggu ke apa tadi, ke kilometer 22, kita mampu, ya sudah, ada usah ditarik duit anak yatim itu, sudah duit kantong dewe, biar utuh duitnya. Kalau misalnya sana kita tarik seminggu tu katakanlah 500.000 misalnya, udah kasih pegang itu untuk keperluan anak yatim tu. Nah, bagi ke dia kalau lagi beli ciki, dia lagi kecil, jajan tu dia ke toko beli ciki 500.000. Karena kita mampu. Jadi transportasi kita, konsumsi kita segala macamnya sudah duit kita lah. Kalau kita mampu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kalau kita kebetulan kurang mampu, yolah, boleh. Awak mampulah, jangan diambil. Situlah pengorbanan kita, pengabdian kita, ya, berbuat baik kita, menyantuni anak yatim. Enak amat, nemu duit tiap bulan, tiap minggu,
duit aku loak juga, nak duit kau lah aku habiskan manfaat. Itu pelit alias tangke jering namu itu. Berkah kita ngurus anak yatim tu. Apalagi serumah pula dengan kita. 80 duit atau anak yatim tu simpan elok-elok, ditabung elok-elok, makan duit aku lah. Kau makan minum dengan aku, tahulah aku ngongkosin kau, biaya hidup kau, hak punya kau, dapat duit tiap minggu tadi masuk ditabung duitnya untuk anak nanti dewasa. Kita nyanggupi terus, itu lebih bagus. Barokah hidup kita, barokah rumah tangga kita, barokah keluarga kita. Nabi dalam hadis mengatakan, aku ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, memelihara anak yatim di surga begini. Nabi ngangkat tangan, dekat jadinya tu. Iku anak yatim dipeloloi. Sudah budak tidak tahu dia hal, awak meloloinya. Dikiranya meloloi anak yatim tu beruntung, aman hidup dah, bentar cuma amannya. Dari duit meloloi anak yatim dibagi anak dia makan, dibagi anak-anak dia makan kenyang perut. Jadi poiman kalau lagi lah tua kualat daripada makan waktu anak yatim, ya. Tak do dia kena, anak yang kena. Kalau dah tu lalunya lah ke dia. Itu ingat, sadar, ya. Jangan meloloi anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari waktu Idul Fitri, jadi Nabi melihat sekelompok anak-anak bermain dengan riang gembira, berlari-lari, berkejar-kejaran dengan pakai pakaian yang baru. Biasalah budak-budak anak-anak tu. Tapi dia tengok Nabi ada seorang anak menung malah muram di dekat ni Nabi. Lo kau ngapo? Tak ada main-main, kejar-kejaran, lari-lari dengan tu kawan-kawan banyak. Menung be kau. Apa jawab anak tu? Mereka itu enak, ayah tu beli baju baru lebaran Idul Fitri pakai baju baru. Aku kok sampai tak belikan aku baju, macam mana aku nak riang gembira? Tu jawaban anak yatim tadi. Apa kata Nabi? Kau mau ikut aku pulang ke rumah aku? Hendaklah, kata dia. Dibawa Nabi balik, bawa Nabi ke rumahnya, diganti pakaiannya, dikasih makan sekenyang perut, digembirakan dia, pergi dia main lagi dengan kawan-kawannya. Begitu, ya. Jadi nyukokan hati anak yatim, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi memberikan teladan kepada kita untuk menyantuni anak yatim? Beliau itu pun anak yatim juga, merasa anak yatim. Jadi itulah hikmahnya Nabi dilahirkan yatim, supaya beliau mempraktekkan lagi bagaimana cara kita menyantuni anak yatim itu. Nah, jadi inilah baru hak-hak anak yatim tadi, ya, dalam pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan malam hari ini ada manfaatnya, dan insya Allah pada minggu yang akan datang baru kita masuk ke perilaku terlarang terhadap anak yatim dan perilaku terpuji terhadap anak yatim. Namun tadi dalam penjelasan tadi juga sudah tergambar
mana perilaku kita yang baik dan mana perilaku yang tercela terhadap anak yatim. Tapi lebih rinci insya-Allah minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan yang kedua, ya, pertemuan kedua tentang perilaku tercela dan terpuji terhadap anak yatim. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita ada kesempatan hidup ini, ada rezeki yang kita miliki, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kelebihan kita kepada kita, mari manfaatkan untuk nyantuni anak yatim. Tak usah nunggu 10 Muharram nian. Lagi 10 Muharram tahun depan pula baru nyantuni anak yatim. Dah pula banyak 10.000 cuma. Tahun depan pula lah 10.000 pula lagi. Ya. Ada pula bernazar ke anak yatim. Aku kalau sehat lagi aku nazar anak yatim. Nah, sehat wajib dipenuhi nazarnya tu. Tidak pula banyak pula nazar tu. Aku kalau sehat lagi aku dah sakit aku nazar bagi anak yatim 2.000 rupiah. Tidak usah nazar-nazar lagi. Nazar itu memang boleh, dibolehkan, ya. Jadi nazar itu dibolehkan. Cuma ada ulama katakan itu yang hobi bernazar itu orang yang pelit. Sedekah itu pakai syarat pula. Kalau sehat baru kasih anak yatim. Kalau tidak sehat, tak lah bagi anak yatim. Jadi tidak usahlah. Memang boleh nazar tu, bernazar boleh. Bernazar itu boleh. Amalnya amal yang sunnah. Kedua, bernazar jangan yang berat-berat. Kaki dah telap kita melaksanakannya apa? Aku kalau sehat dari sakit aku nazar umroh. Nah, berpikir dikit. 45 juta, 35 juta, 40 juta. Jadi kira-kira yang bisa mudah kita laksanakan, jangan rumit-rumit. Yang wajib tidak boleh dinazarkan. Aku kalau sehat lagi aku bernazar puasa Ramadan sebulan. Nah, dosa. Ramadan sebulan itu tidak boleh dinazarkan. Itu kewajiban. Itu, ya. Aku kalau sehat dari lulus ujian lagi tes masuk PNS lagi aku nazar semayang 5 kali sehari, semayang fardu subuh zuhur asar maghrib. Tidak ada boleh itu, memang kewajiban. Jadi nazar itu yang sunat. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa beramal bernazar itu termasuk beramal agak pelit dikit karena ada syarat. Kalau lulus sedekah anak yatim, kalau tak lulus tak lah kan. Tes PNS tak lulus, tak lah jadi sedekah. Pokoknya lulus tak lulus sedekah. Macam tu. Jangan nak nunggu syarat sukses baru kita bagi anak yatim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.